Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Pemirsa, meski mengalami sejumlah kendala akibat pandemi COVID-19, industri kelapa sawit masih tetap beroperasi cukup baik pada tahun ini. Hal tersebut disebabkan implementasi program B30 yang dinilai mampu menyelamatkan industri kelapa sawit. Di tengah banyaknya industri yang terpuruk akibat pandemi COVID-19, nyatanya masih terdapat sejumlah sektor yang mampu tahan banting, salah satunya ialah industri kelapa sawit. Selain produknya dibutuhkan masyarakat, program B30 juga diyakini mampu menyelamatkan industri ini. Meski mengalami sejumlah kendala, sejumlah ekonom menilai industri sawit masih tetap beroperasi cukup baik sepanjang tahun ini. Bahkan, kegiatan produksi on-farm dan off-farm masih tetap berjalan normal, meski produktivitas CPO sempat melambat di tengah wabah virus corona. Selain itu, industri minyak sawit di Indonesia termasuk dalam kategori Essential Economic Activities yang berarti masih terus dibutuhkan oleh masyarakat, di mana kegiatan produksi juga terus dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat serta pembatasan tenaga kerja di lapangan. Adapun para ekonom memperkirakan produksi sawit tahun 2020 dapat mencapai 43,7 juta ton, sedangkan ekspor minyak sawit atau CPO diprediksi sebesar 27,5 juta ton. Kedepannya, pemerintah diharapkan dapat terus konsisten untuk berbagi beban dalam menjaga kelangsungan industri sawit tanah air. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, kali ini sudah bergabung di Market Review untuk berbicara mengenai listing dari emiten PT Pradiksi Gunatama Tbk. Sudah bergabung Direktur Utama PT Pradiksi Gunatama Tbk, Bapak Indra Irawan. Kemudian Bapak Tamliko, Direktur Keuangan PT Pradiksi Gunatama Tbk. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi, Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review hari ini. Selamat atas IPO yang kemudian sudah dilaksanakan hari ini. Terima kasih. Baik, berjalan lancar nampaknya ya, Pak Indra. Baik, alhamdulillah. Siap. Bicara mengenai sebuah momen, apa yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk kemudian melakukan listing ataupun IPO saat ini? Saya ke Pak Indra terlebih dahulu. Iya, baik Pak. Jadi optimis kami yaitu mengenai kinerja kelapa sawit tahun 2020. Salah satu komoditas penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia terproyeksi dengan implementasi mandatori B30. Konsumsi minyak sawit secara global diperkirakan bertambah ketika pasok berkurang seiring meningkatnya serapan domestik produsen melalui program biodiesel. Jadi ini salah satu kenapa kami melakukan IPO saat ini, Pak. Baik, secara momen market ini menjadi sebuah momen yang tepat gitu ya. Ada market domestik yang dimaksimalkan secara baik oleh pemerintah karena realisasi dari program biodiesel. Saya ke Pak Tamliko, sejauh mana sebetulnya IPO yang kemudian dilakukan oleh perusahaan ini dapat betul-betul membuat ekspansi dari perusahaan akan lebih akseleratif, Pak Tamliko? Ya. Dengan adanya dana dari IPO ini, kami berharap perusahaan bisa tambah tumbuh lebih kencang lagi untuk mengembangkan bisnis. Di antaranya kami akan melakukan untuk pemberian capital expense berupa pembangunan jeti, pembangunan infrastruktur, pembangunan perumahan, dan kebutuhan operasional perusahaan. Ya, artinya bisa betul-betul setelah IPO ini perusahaan bisa lari kencang gitu ya Pak Tamliko ya. Baik. Saya ke Pak Indra lagi. Pak Indra, mengenai potensi ke depan. Artinya kalau kita bicara mengenai bagaimana sebetulnya pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup signifikan untuk banyak sekali sektor yang ada di Indonesia. Dan ini juga berpengaruh terhadap sektor-sektor yang menyerap dari kelapa sawit begitu. Menurut Anda secara potensi seperti apa dan gambaran selama pandemi ini untuk market seperti apa, Pak Indra? Baik Pak, jadi memang sawit ini mencapai prestasi yang cukup baik Pak. Jadi pada saat pandemik ini kita belum ada perusahaan sawit yang tutup produksinya. Jadi kita juga harus melihat ke depannya itu sawit ini harus kita kembangkan. Jadi memang kalau kita lihat Pak, dari tahun ke tahun
itu kan tahun 2020-2030 ini era di mana penduduk usia produktif itu mencapai 70%. Jadi itu adalah masa demografi. Jadi sebagai sumber daya manusia sangat berkualitas untuk ke depannya. Yeah. Jadi memang menurut kita sawit ini memang harus menjadi produksi andalan kita ke depannya, Pak. Ya, karena sangat maksimal menyerap tenaga kerja dan menyumbang devisa begitu ya. Baik, kita harus jeda sejenak, Bapak-bapak. Kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa tetap di Market Review, kami akan segera kembali.